CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Sudianto dari SDN 5 Cimbung. Saya Sri Wahyuni dari SD Negeri 1 Jemawan. Saya Ayu Puji Astuti dari SDN 1 Meranggen. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Praktik yang akan kami perankan sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Yuni. Oh ya Bu Yuni, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu Yuni? Boleh sekali Ibu. Baik, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum Ibu Yuni? Terus kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nantinya saya juga akan mendengarkan jawaban atau responden dari coach atas pertanyaan yang Bu Yuni ajukan. Dan jangan lupa Bu Yuni, saya harus disesuaikan dengan prinsip coach itu sendiri. Bu Yuni masih ingat pastinya dengan prinsip coach itu sendiri? Masih Bu, di antaranya itu yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan menggali potensi Bu. Nah betul sekali Bu Yuni, dan juga saya akan mengamati apakah Bu Yuni melakukan coaching ini menggunakan kompetensi coaching yang tadi Bu Yuni sebutkan. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Yuni? Oh boleh Ibu, silakan. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama, kompetensi tentang kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bu Yuni ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Yuni, yang terdiri dari kehadiran penuh atau passion, terus kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, di antara 3 kompetensi tersebut kira-kira mana sih titik yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Ya baik, berarti ada satu ya Bu yang ingin Ibu kembangkan secara lebih detail, spesifikasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu apa sih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk indikator yang ingin saya capai yaitu coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, berarti indikator pencapaian yang Ibu Yuni inginkan itu adalah coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Ibu Yuni. Iya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan observasi coaching dengan baik sebaik-baiknya, dan nantinya setelah proses coaching itu selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ibu Yuni. Semangat Bu Yuni. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Yuni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sudianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Sepertinya Bapak Sudi ingin menyampaikan sesuatu ya kepada saya. Betul, Bu. Betul sekali. Saya memberikan beberapa masalah yang sedang saya hadapi berkaitan dengan keikutsertaan saya dalam CGP tersebut. Baik, Pak. Silahkan Bapak bisa menceritakan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira seperti apa permasalahan itu, Pak? Ya, baik, Bu. Jadi begini ya, untuk kegiatan masalah seperti ini, saya kan seringkali ketika mau atur itu terkendala oleh hasilnya. Selain itu juga karena adanya waktu yang bersamaan antara pembelajaran dengan proses CGP. Saya ketika report atau dokumentasi itu ya seperti itu di kawasan. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Jadi Bapak Sudi ini merasa sulit untuk mengatur waktu gitu, Pak, antara kegiatan CGP dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan permasalahan kedua, Bapak Sudianto mengalami kesulitan teknis ketika mengikuti kegiatan online CGP gitu nih, Pak. Ya, Nanti sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Pak. Bapak nanti dari perbincangan kita nanti apa yang ingin Bapak katakan? ya, saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari apa yang saya hadapi tentang permasalahan saya dari itu. Tapi pembelajaran yang saya laksanakan maupun CGP yang jadi bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi seperti itu ya, Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi penyebab Bapak merasa kesulitan dalam memanage waktu dan mengalami kendala teknis, Pak? Kira-kira penyebabnya apa? Ya, yang pertama itu kan karena sinyal ya, karena CGP itu kan dari sehingga kadang sinyal itu ada juga untuk penggunaan tugas berkaitan dengan waktu karena adanya kebersamaan antara pembelajaran dengan CGP. Sehingga saya bingung dengan waktu mana yang harus saya dapatkan apakah CGP-nya atau pembelajarannya. Kemudian Baik, jadi karena tadi Pak kesulitan mengatur waktu dan kendala teknis tadi, kira-kira Bapak misal diberi skala 1 sampai 10, ini Bapak ada di posisi berapa Pak dalam memanage waktu ini? ya, berdasarkan apa yang saya alami Bu, itu saya merasa akan di posisi 5. Kemudian nanti Bapak ingin mengembangkan lagi menjadi posisi berapa? Saya harapkan nanti ada pada posisi 7. Oh begitu. Nah, kira-kira tadi Bapak sudah menjelaskan, Bapak sudah tahu mengenai apa saja permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian Bapak Sudi juga sudah mengetahui mengenai penyebab dari permasalahan tadi apa saja. Nah, nanti kira-kira rencana Bapak ke depan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Rencana saya berarti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya. Selain itu juga nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan teknis yang tadi sehingga akan menggunakan HP. Baik. Untuk kolaborasi dengan rekan sejawat itu nanti bentuknya seperti apa? Ya, sebenarnya begini, tapi kalau ada pelatihan perusahaan antara pelaksanaan PJP dengan pelaksanaan pembelajaran, maka
saya akan minta tolong dengan rekan jawab yang pada itu tidak mengajar untuk mengerti posisi saya mengajar di bawah ajar tindakan, sehingga saya bisa ikut PDP. Kemudian anak didik saya juga tidak berlantar karena ada guru yang mengajar. Demikian. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Bapak canangkan tadi. Kemudian untuk kendala teknis, selama ini Bapak sudah menggunakan jaringan apa WiFi atau internet Pak ketika di WiFi itu baik di sekolah maupun juga di rumah. Nah, kadang-kadang kan WiFi itu ada kendala juga sehingga keluar. Maka untuk mengatasi hal itu saya memakai HP untuk baterainya itu. Baik sekali. Jadi rencana Bapak sudah tepat sekali ya Pak. Jadi dari rencana pertama tadi Bapak akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian Bapak juga akan menyediakan cadangan internet begitu ya Pak. Nah, kira-kira Bapak kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana tadi Pak? Secepatnya Bu. Mungkin besok sudah saya mulai agar segalanya bisa berjalan dengan lancar. Baik. Nah, memang untuk penyelesaian masalah itu semakin cepat itu maka akan semakin baik ya Pak. Dan kemudian kira-kira apa dulu Pak nanti langkah Bapak untuk rencana yang pertama kira-kira apa? Seperti saya akan merawat kepala apabila ada kesalahan dalam proses pembelajaran dan juga PDP. Saya akan minta izin pada beliau untuk melakukan PDP, kemudian posisi saya agar tidak toleransi siswa dan kebetulan saat itu tidak mengajar sehingga nanti anak yang mengajar. Kemudian kalau berkaitan dengan teknis apabila WiFi-nya tidak bisa jalan, saya dengan jaringan. Apabila ada jaringan nanti HP saya ini lewat, saya juga bisa pinjam HP dengan pihak sekolah. Kalau kemudian itu ya dengan anak aku. Baik, luar biasa sekali tadi rencana-rencana yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan rencana Bapak tadi dapat berjalan dengan lancar dan segera terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan Bapak Sudianto. Saya tidak sabar Pak untuk mendengar bagaimana hasil penerapan rencana yang telah Bapak buat tadi. Nah, dari rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Bapak akan jalankan? Itu komitmen saya itu saya akan melakukan semuanya dengan sepenuh hati dan juga dengan tanggung jawab. Demikian itu. Baik, tadi komitmennya sudah sangat kuat Pak kalau saya lihat dari jawaban-jawaban Bapak tadi ya Pak. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak memastikan bahwa itu semua nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana Bapak? Siapa kira-kira yang nanti bisa Bapak mintai dukungan? Dukungan dan ucapan tentu saja dari kepala sekolah selaku pimpinan saya dalam struktur sekolah itu. Ini kemudian untuk kedua dukungan dari rekan siswa, yang ketiga dukungan dari keluarga. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita tadi Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Punya gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan. Demikian. Baik, mungkin sementara cukup sampai di sini dulu ya Bapak pertemuan kita. Lain waktu bisa kita sambung lagi dan saya tunggu kabar baik dari hasil pelaksanaan rencana yang telah Bapak buat tadi. Baik, terima kasih banyak pada ini atas waktunya untuk berbincang tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sudianto. Ya, baik Bu Yuni, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah selesai melakukan proses coaching kepada Pak Sudi tadi? Alhamdulillah Bu Ayu, saya merasa senang karena melalui proses coaching yang saya lakukan, saya melihat Bapak Sudianto telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya Bu.
Betul, tadi saya juga mengamati ketika Bu Yuni melakukan proses coaching terhadap Pak Sudi, saya melihat Bu Yuni itu berperan aktif untuk memancing bagaimana caranya agar Pak Sudi ini bisa mengemukakan ide-ide untuk memecahkan permasalahannya sendiri ya Bu. Iya. Baik Bu Yuni, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yuni. Yang pertama, apakah sudah Bu Yuni lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu Ayu, jadi yang sudah saya laksanakan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi pada coaching, dan saya menanyakan juga tanggung jawab coaching terhadap rencana tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yuni. Boleh saya sampaikan hasil observasi dari tadi Bu Yuni? Baik Bu, silakan Bu. Jadi memang dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat Bu Yuni melakukan coaching tadi ya Bu Yuni sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada perencanaan aksi tentang coach serta tanggung jawab coaching. Saya juga melihat Ibu sudah melaksanakannya sesuai dengan kompetensi coaching, yang mana Ibu terlihat sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Yuni ada passion atau kehadiran penuh, dan Bapak Sudianto juga sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yuni tadi adalah pertanyaan yang berbobot. Itu dari pengamatan saya Bu Yuni. Jadi sudah luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bu Yuni dalam proses coaching tadi. Kemudian kedepannya mudah-mudahan Bu Yuni semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Bu Yuni, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang Bu Yuni ingin kembangkan? Terima kasih Bu Ayu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya, sepertinya saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu. Seperti permasalahan Bapak Sudi tadi kan Bu, mungkin jika kompetensi saya itu lebih meningkat lagi dalam hal ini, saya bisa lebih menggali lagi tentang ide-ide bagaimana guru bisa menunjukkan keterampilannya dalam memanage waktu. Iya, baik. Jadi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Yuni, luar biasa Bu Yuni, tidak cepat puas dengan apa yang sudah Bu Yuni sekarang lakukan. Jadi kira-kira rencana Bu Yuni untuk mengembangkan area ini bagaimana? Rencananya saya akan mencari tentang buku-buku yang berkaitan dengan teknik coaching Bu. Kemudian saya juga bisa ikut seminar tentang coaching. Lalu saya juga akan melakukan sharing dengan ibu fasilitator, ibu BP, dan rekan CGP yang lain mengenai teknik mengajukan pertanyaan berbobot yang efektif itu seperti apa. Wah, luar biasa sekali ya Bu Yuni. Kalau boleh saya tahu, kapan nih Bu Yuni berencana untuk menjalankan dari rencana tersebut? Besok ya Bu ya, saya akan mulai untuk mencari buku-buku dulu dan kemudian akan mencari seminar-seminar online Bu. Kemudian saya juga akan sharing dan diskusi tentang mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching ini mulai minggu depan Bu, akan saya lakukan. Baik, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini, saya merasa sedikit
Luar biasa Bu Yuni, mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai hal ini. Nah, berikutnya Ibu boleh sampaikan apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini. Baik Bu Ayu, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, saya merasa sedikit lebih meningkat lagi Bu dalam kemampuan coaching orang lain Bu. Saya juga merasa lebih percaya diri dan sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tadi Bu. Termasuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Saya juga tahu rencana apa yang akan saya lakukan untuk memperdalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah, luar biasa Bu Yuni. Memang kemampuan coaching ini membutuhkan jam terbang juga ya Bu Yuni. Tapi saya yakin jika Bu Yuni konsisten membantu rekan Bu Yuni, dengan seiring berjalannya waktu melakukan coaching, insya Allah kemampuan Bu Yuni akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bu Yuni, terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu Ibu Yuni. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu karena telah meluangkan waktu Ibu untuk mengobservasi saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Yuni. Demikian Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu.